Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andrea Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kerja, yang dimana video kali ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen penghapus saya di mata kuliah MSDM lanjutan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait komunikasi kerja itu sendiri, yaitu komunikasi kerja menurut para ahli, komunikasi kerja yang efektif, dan peran komunikasi kerja di dalam lingkungan perusahaan, yang dimana akan dibahas di video kali ini. Nah, pengertian komunikasi kerja itu sendiri adalah merupakan proses penyampaian informasi baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk mencapai pengertian dan penerimaan, keterampilan komunikasi yang baik merupakan keterampilan utama dan sangat penting bagi para pekerja dan pimpinan. Di sini juga ada pengertian komunikasi kerja menurut para ahli. Menurut Wirsanto tahun 2003, komunikasi berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Atau menurut Hani Handoko tahun 1995, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Nah, dalam perpindahan pengertian tersebut tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih poin-poin yang harus dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif? Nah, poin pertama di sini ada kontak mata. Mengapa kontak mata? Apa maksudnya? Nah, kontak mata ini hal yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Orang akan merasa diperhatikan secara ketika orang berbicara. Misalkan kita berbicara dengan lawan main kita di tempat kerja, misalkan rekan kerja kita berbicara saling menatap mata. Nah, dapat diartikan bahwa mata bisa dijadikan sebagai media untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Nah, dengan melihat mata orang lain akan merasa bahwa dirinya tidak diabaikan. Poin selanjutnya ada ekspresi wajah. Nah, dalam arti sebuah ekspresi adalah mencoba mengungkapkan atau ingin memberitahu suatu hal dengan tanpa berbicara. Akan tetapi orang mengerti. Dalam komunikasi ekspresi sangat menentukan jelas tidaknya suatu pesan. Dengan ekspresi mengangguk, ini menandakan bahwa orang tersebut mengerti. Nah, dengan tersenyum juga, ini berarti orang sedang bergembira. Dengan mengacukan jari telunjuk ke atas, ini berarti ungkapan untuk mempertegas. Untuk itu, dengan adanya ekspresi wajah ini, pesan yang disampaikan oleh komunikator akan mampu meyakinkan komunikan untuk memahami isi pesan tersebut. Nah, selanjutnya postur tubuh. Maksudnya apa? Di sini setiap gerak-gerik tubuh bisa menjadikan sebuah tambahan dalam berkomunikasi secara efektif. Kondisi atau keadaan tubuh bisa menimbulkan penilaian seseorang ketika pertama kali bertemu. Seperti halnya gini, kesan pertama begitu menggoda, misalkan postur badan yang lebih besar dengan postur badan orang yang lebih kecil, bila sama-sama dipandang postur yang lebih besar akan lebih enak dipandang serta menimbulkan kesan perkasa, kuat, dan lebih dihormati. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada poin selera berbusana atau cara berpakaian. Nah, cara berpakaian kita sangat berpengaruh terhadap orang lain gitu, melihat kita itu seperti apa gitu kan. Mungkin dalam first impression atau pertemuan pertama antara kita dengan rekan kerja kita, mungkin penampilan atau cara berpakaian kita mungkin sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi uh, contohnya orang berpenampilan menarik, bersih, rapi, seseorang mungkin akan menganggap kesimpulan bahwa dia orang baik. Padahal kan bisa jadi dia adalah seorang koruptor atau orang jahat misalkan ya. Tapi akan tetapi beda dengan penampilan yang acak-acakan, apa adanya, celana sobek-sobek, maka orang lain akan memandang bahwa dia seorang yang kurang baik.
seperti preman, apapun itulah gitu yang emang tidak baik. Nah, padahal bisa jadi dia adalah anak teater atau apapun itu ya. Dari contoh yang diuraikan tersebut gitu kan, yang saya uraikan tersebut menandakan bahwa begitu berartinya cara berpakaian dalam menimbulkan sebuah kesan. Dengan cara berpakaian yang menarik, orang akan lebih tertarik sehingga pesan yang disampaikan akan mudah untuk diterima. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran komunikasi dalam kerja. Pertama, ada di menciptakan kepuasan kerja, yang dimana maksudnya dengan adanya komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita, secara otomatis menciptakan kepuasan kerja bagi diri kita sendiri, sehingga kita merasa puas menjalankan pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik. Artinya, jika suatu perusahaan sedang ada konflik atau masalah, maka hal yang biasa dilakukan adalah mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, komunikasi juga menjadi sarana penting untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi. Poin ketiga yaitu meningkatkan produktivitas, yang artinya komunikasi akan permudah koordinasi sehingga para karyawan akan semakin produktif dalam bekerja. Dan pada akhirnya juga produktivitas yang baik akan menguntungkan bagi organisasi. Yang terakhir adalah menciptakan masa depan kerja yang baik bagi perusahaan. Dalam jalannya komunikasi yang baik, itu pun bisa menjadi hal baik bagi perusahaan karena kita bisa banyak memberi saran dan perbaikan untuk perusahaan tersebut. Nah, berikut tadi adalah video penjelasan dari komunikasi kerja. Saya harap dengan edukasi yang saya berikan atau informasi yang saya berikan tentang komunikasi kerja ini sendiri akan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.